Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, PBTI, selaku tergugat diperkirakan akan kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara, PT-UN, Jakarta. Buser Bayangkara 74 Bikin Abasir Latukonsina selaku kuasa hukum penggugat mengatakan mulai dari awal sidang digelar hingga kehadiran saksi-saksi di PT-UN menguatkan perkara yang ditangani akan dimenangkan kliennya. Dalam persidangan itu, baik dalam bukti-bukti saksi-saksi maupun bukti surat itu sama sekali baik tergugat maupun tergugat intervensi itu tidak bisa sama sekali mematahkan dalil gugatan kita, sehingga kita dari pihak pengacara yakin kenapa kita akan menang karena fakta itu berangkat dari alat bukti sama keterangan saksi, jelas Basir. Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Sekedar informasi, agenda putusan akan dilaksanakan pada tanggal 13 September tahun 2023 pukul 13 WIB mendatang di PT-UN Jakarta. Basir menandaskan, menang atau kalah nantinya itu tergantung pada pertimbangan majelis hakim. Lalu, ia menginginkan majelis hakim untuk mempertimbangkan peristiwa gugatan perkara nomor 85-G-G-2023-Petun.JKT. Dalam persidangan itu baik dalam bukti-bukti saksi-saksi maupun bukti surat itu sama sekali baik tergugat maupun tergugat intervensi itu tidak bisa sama sekali mematahkan dalil gugatan kita, sehingga kita dari pihak pengacara yakin kenapa kita akan menang karena fakta itu berangkat dari alat bukti sama keterangan saksi, jelas Basir. Jumat, tanggal 8 September tahun 2023. Sekedar informasi, agenda putusan akan dilaksanakan pada tanggal 13 September tahun 2023 pukul 13 WIB mendatang di PT-UN Jakarta. Basir menandaskan, menang atau kalah nantinya itu tergantung pada pertimbangan majelis hakim. Lalu, ia menginginkan majelis hakim untuk mempertimbangkan peristiwa gugatan perkara nomor 85-G-G-2023-Petun.JKT. Selain itu, Basir juga menyinggung soal rangkap jabatan dan pemberhentian pihak-pihak dari pengurus di PBTI. Kemudian, ia mengungkapkan isi putusan sidang Badan Arbitrase Olahraga Indonesia, BORI, memiliki kekuatan hukum tetap atau final dan mengikat menurutnya harus dijalankan. Lebih lanjut, dari keterangan saksi dari pihak tergugat I dan tergugat 2 intervensi justru dia yakin alat-alat bukti yang diajukan oleh lawannya hanya dalam bentuk fotokopi. Menurutnya, dalam persidangan itu baik bukti-bukti serta saksi-saksi dari tergugat I dan tergugat 2 intervensi tidak dapat mematahkan dalil gugatan kliennya. Semua sifatnya fotokopi tidak ada satupun yang asli, hanya satu yang asli itu SK07, kata Basir. Basir menduga SK07 diketahui olehnya adalah palsu dan baru dibuat. Alasannya, SK tersebut tidak pernah ada pengesahan dari pihak PBTI atau tergugat I. SK itu menurutnya hanya berisi tentang pengukuhan pengurus di Provinsi DKI Jakarta. Sementara, Perwakilan Masyarakat Peduli Taekwondo Indonesia Provinsi DKI Jakarta, MPTI, Firdaus menyampaikan bahwa persidangan di PT-UN telah memasuki agenda kesimpulan. Ia menjelaskan, sebagai pihak penggugat kesimpulan telah diterima pada Rabu tanggal 6 September tahun 2023. Daus mengatakan, pihak tergugat I maupun tergugat intervensi 2 tidak menyerahkan kesimpulannya ke PT-UN. Ia pun menegaskan tidak mengetahui persis alasan pada pihak tersebut tidak memberikan kesimpulan pada saat itu. Yang kami juga ketahui bahwa kesimpulan dari pihak tergugat I maupun tergugat 2 intervensi tidak diberikan, jadi pihak tergugat tidak menyerahkan kesimpulan, ujar Daus. Di sisi lain, ada kejadian luar biasa dalam kepengurusan di Taekwondo Indonesia. Kejadian ini, menurutnya, secara tiba-tiba Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia, PBTI, Bapak Tamrin Marzuki mengundurkan diri. Memang kalau kita lihat dari dari sidang pertama sampai terakhir ini sidang saksi, ya kami sebagai pengacara yakin bahwa kita menang kan. Nah persoalannya, soal menang atau tidak ini kan kembali kepada pertimbangan hakimnya gitu. Nah dari pertimbangan hakim itu, kami dari pihak pengacara tuh sederhana menginginkan supaya dari pihak pengadilan sendiri itu mempertimbangkan paling pertama itu dari peristiwa dari dalil gugatan kita itu kan kita mempersoalkan satu rangkap jabatan. Yang kedua ini kan putusan Bauri kan yang udah memiliki kekuatan hukum tetap final kan. Nah itu harus dilaksanakan kan. Yang ketiga proses pemberhentian dan pemberedaran klub-klub ya kan. Yang keempat pengembalian mereka kan. Nah dalam persidangan itu mereka baik dari bukti-bukti saksi maupun bukti surat itu mereka sama sekali baik tergugat maupun tergugat 2 intervensi itu sama sekali tidak bisa mematahkan dalil gugatan kita gitu loh. Sehingga kenapa kita dari pihak pengacara merasa yakin bahwa kita akan menang, karena fakta itu kan berangkat dari alat bukti sama keterangan saksi kan. Nah dari keterangan saksi baik dari pihak penggugat
maupun tergugat dua intervensi, itu kita yakin banget karena dari apa, alat-alat bukti yang mereka ajukan ini kan semua sifatnya kan fotokopi, semuanya sifatnya fotokopi, tidak ada satupun yang asli. Hanya satu asli, itu SK 07. SK 07 itu pun kami duga, kuat dugaan diketahui, dan kuat dugaan itu palsu. Kenapa kita bilang palsu? Karena dalam surat apa SK 07 itu tidak pernah ada dari pihak PBTI atau tergugat itu mensahkan apa hasil apa pengurus kota DKI Jakarta yang dipimpin oleh saudara Maijen apa Purnawirawan Ivan R. Pelealu. Itu tidak pernah PBTI mensahkan mereka sebagai pengurus DKI periode 2021-2025, itu sama sekali tidak ada. Nah yang kedua kita harapkan begini, dari pihak pengacara kita harapkan dari sidang pertama sampai terakhir sampai kesimpulan, itu yang kita harapkan para hakim itu menilai bahwa kejadian-kejadian yang dilakukan oleh apa tergugat maupun intervensi itu kan tidak memenuhi persyaratan AD dan ART kan. Yang kita harapkan itu para hakim pengadilan PT UN ini dia menilai betul itu ada cara kepemimpinan otoriter yang feodalistik. Nah ini yang kami dari pihak pengacara betul-betul mengharapkan dari pengadilan menilai itu gitu, sebagai bahan pertimbangan mereka. Nah satu hal yang paling yang juga menguntungkan kita dari pihak tergugat itu kan ketika kesimpulan itu kan pihak tergugat sama tergugat dua intervensi itu tidak menyampaikan kesimpulan. Nah, ini menguntungkan gitu loh. Nah yang paling fatal sebenarnya ketika pada saat mau putusan itu kan tergugat satu ketua PBT kan mengundurkan diri kan. Nah yang kami sangat yakin sesalkan itu kenapa sih dari awal dia tidak membekukan aja langsung gitu loh hasil musraf 31 Januari 2021 yang mengangkat Maijen Purnawirawan Ivan R. Pelealu ini, kenapa tidak dibekukan gitu loh. Ketika saat putusan baru dia mengundurkan diri gitu loh. Nah kami dari pihak pengacara itu mengharapkan seluruh stakeholder lah, seluruh DPD di 34 provinsi itu menilai itu gitu. Itu menilai dalam pengertian begini, mereka harus berani mengambil perubahan. Bila perlu kami minta supaya Munas yang rencananya dilakukan oleh PBTI itu dimundurkan sampai ada putusan yang ingkrah yang punya kekuatan tetap. Kenapa begitu? Karena efeknya tuh sangat disayangkan. Artinya kenapa kita dari pihak pengacara ngomong kayak begini? Sebab kalau umpamanya itu tidak dilakukan oleh PBTI, yang kita kenapa kita harus menyampaikan ini? Ini kan kita sebenarnya melindungi pihak-pihak yang nanti maju sebagai untuk menggantikan ketua umum PBTI. Ini kan kasihan. Jangan-jangan sampai mereka keluarin duit untuk berebut ketua PBTI, ternyata hasil munasnya itu kita akan gugat gitu loh. Sehingga kenapa kita bilang bahwa ini harus menunggu sampai putusan PT UN ini dia sifatnya berkekuatan hukum tetap, ingkrah lah. Kenapa begitu juga? Karena mau tidak mau, suka tidak suka, ketua pengurus TI DKI Jakarta yang dipimpin oleh saudara Maijen Purnawirawan Ivan R. Pelealu ini, mau tidak mau dia tidak bisa ikut dalam Munas karena dia dalam status sebagai termohon kan, sebagai tergugat. Mau tidak mau harus nunggu sampai putusan itu berkekuatan tetap kan. Kalau dipaksa pun itu yang saya bilang, sebenarnya kita melindungi para ketua PBT ini yang lagi calon ini jangan sampai timbul kerugian lebih besar. Kenapa saya bilang kerugian lebih besar? Mereka udah keluarin duit, tiba-tiba hasil munasnya memilih mereka, kita gugat lagi hasil munasnya kan. Kasihan mereka kan, ini kan merugikan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, kami harapkan dari pihak seluruh DPD provinsi itu harus berani untuk mengambil perubahan.
bila perlu pencalonan PBTI ini jangan satu calon, supaya ada kompetitif. Berani mengambil perubahan untuk mencalonkan satu lebih dari 2 atau bila perlu 3 orang gitu, supaya ada kompetisi gitu loh. Dan mereka harus berani mengambil sikap bahwa PBTI ini harus dipimpin oleh orang-orang yang profesional, paling tidak orang-orang yang memiliki. Kami anggap ini adalah satu hal langkah-langkah yang baik juga menyikapi terhadap kepemimpinan beliau yang posisi kesalahannya di dalam mengelola organisasi pengurus besar Taekwondo Indonesia sampai dengan terjadinya permasalahan oleh pengurus Provinsi DKI Jakarta. Itu sebenarnya sudah luar biasa, karena banyak aturan-aturan yang ditabrak di dalamnya, tutur Daus. Dengan kejadian ini, agenda Musyawarah Nasional Taekwondo Indonesia, Munas TI, yang direncanakan akan digelar pada tanggal 3,4 dan tanggal 5 September tahun 2023 mengalami penundaan. Pelaksanaan Munas yang ditunda tersebut menurut Daus merupakan langkah yang positif mengingat berbagai aturan di dalamnya tidak sesuai prosedur. Dari Jakarta Timur, Jack Buser Bayangkara 74 melaporkan.